bil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita semuanya dapat dipertemukan dalam acara bedah kisi-kisi soal UP tahun 2022 tanpa halangan suatu apapun. Dan yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tersenandungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Dan yang ketiga kalinya, Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah di sini saya selaku moderator dalam acara pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk memandu acara pada siang hari ini nanti hingga menjelang asar ya. Jadi perlu kami infokan sebelumnya bahwa nanti Bapak Ibu akan mengikuti 2 sesi dalam acara bedah kisi-kisi soal UP ini. Yang pertama yaitu akan kita langsungkan pada pukul 10 ini hingga nanti insya Allah pukul 12. Kemudian akan kita break dulu dan nanti akan kita lanjutkan pada siang hari di pukul 13.30 bersama dengan narasumber yang kedua yaitu Bapak Profesor Sukiman MAG. Begitu Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu. Dan untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada siang hari ini, mungkin pagi ya, pagi sampai siang nanti bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu bisa mencermati apa nanti yang disampaikan oleh dua narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Suwadi dan nanti di siang hari Bapak Profesor Sukiman. Untuk itu, untuk sesi yang pertama ini langsung kami serahkan kepada narasumber yang pertama. Kami mohon kepada Bapak Dr. Haji Suwadi MAG MPD, kepada beliau waktu sepenuhnya kami sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, apa kabar? Lihat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ada suaranya Pak ya? Ibu Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang saya hormati para wakil dekan dan juga para Bapak Ibu Kabak TU beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan Bu Asni ini yang selalu mendampingi para mahasiswa dalam setiap saat, ya, khususnya pada kesempatan ini adalah untuk memfasilitasi para mahasiswa dalam bersama-sama melakukan bedah kisi-kisi UP khususnya untuk bidang profesional. Mari kita bersyukur ya karena Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan ini dikaruniai nikmat oleh Allah yang banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh orang yang bersyukur akan diberikan tambahan nikmat. Tapi bagi orang yang kurang bersyukur, Allah tidak murka, tapi ketahuilah bahwa adab Allah itu pedih. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan, pada kesempatan ini kita sampai pada tahapan yang sungguh luar biasa. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah, memohon kebersihan hati, dan juga apa yang sudah kita upayakan sejak beberapa waktu yang lalu, 2 bulan sampai hari ini.
Bentar, ini perlu ditayangkan video ya. Nanti saya tayangkan videonya ini. Biar nggak usah diingatkan lagi ini yang suka bocor-bocor ini ya. Kira-kira ya Bu Nurjana ya. Oke, nanti ya tentu apa yang sudah kita upayakan selama ini itu menjadi usaha yang sungguh luar biasa. Maka ayo kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar senantiasa diberikan kemudahan dalam menggapai ilmunya Allah dan senantiasa kita nanti sukses di dalam uji pengetahuan. Ya, ini tentu menjadi menarik bagi kita. Baik, pada kesempatan ini salah satu usaha kita adalah membedah kisi-kisi, khususnya adalah soal atau bagian dari profesional atau keahlian. Tentu para Bapak dan Ibu semuanya menyadari bahwa inilah bidang keahlian inilah kita. Nah, kalau yang pedagogik itu ya, tapi yang keahlian ini adalah ciri khas kita sebagai guru profesional bidang PAI. Nah, oleh karena itu harus sangat hati-hati, mudah-mudahan para Bapak dan Ibu semuanya nanti bisa melaksanakan kegiatan ini dengan penuh dan fokus, serta nanti banyak manfaat yang bisa diambil. Harapannya seperti itu. Baik, mohon izin, saya tak menayangkan slide dulu ya sebelum masuk ke bedah kisi-kisi. Oke, saya mulai dari sini ya. Saya berharap para Bapak dan Ibu memperhatikan ini karena saya akan menayangkan video. Ya, saya akan menayangkan video dan video ini sangat penting untuk kita membuat kita menjadi lebih punya wawasan bahwa sekarang ini sudah eranya adalah era data. Oleh karena itu, bedah kisi-kisi ini adalah bagian dari kita bicara tentang data. Ya, mari kita lihat. Mohon izin kalau Mas Wawan apa bisa menyaksikan nanti video, bisa ya Mas ya? Bisa Pak, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Siap. Ayo kita lihat bersama-sama ya. Will you call me? Sorry? Will you call me? You mean telephone? Yes. Where? Now. This is why I wanted to have lunch. You just phone me? Now? Hello, Bethany speaking. Hello. You phoning for Bethany? Yes. What are you doing? This is Bethany. Can you hear me? Well, you're right in front of me. But can you hear me down the phone? Oh my gosh. This is me. On the phone, I had it implanted. My hand is the phone. I can walk and talk because I'm on the phone inside my hand. I am the phone. This is what phones are going to be from now on. I've integrated. Thank you for your call. Subdermal implants. They charge themselves with motion like a self-winding watch. And it's on the 22 network. I get signal across 95% of UK mainland, 98 by next year. When I phoned you, it was ringing. That's the speaker. So small. You're okay. You're okay. There. We can let that breathe for 10 minutes. Do you see? These are interaction nodes. If I use this finger, I can open all the doors at work, no ID. And if I just scan this in a shop, I can pay for anything up to £1,000. And look, Dad, Mom, I've just taken your photo. Send and send. It doesn't need the sound effect. I just added that because it makes me laugh. What about your head? Can't feel a thing. They inserted the tiniest wafer into my brain. Oh my God, look at the result. Synced us up. No keyboard. I don't need a keyboard ever again. You did that by thinking? It can't read my mind. Not yet, but the wafer tracks activity in the neural pathway and micro movements in the retina to predict what I'm thinking. But that is reading your mind. I'm not comfortable with my body, so I want to get rid of it.
this thing, all the arms and legs and every single bit of it. I don't want to be flesh. I'm really sorry, but I'm going to escape this thing and become digital. They say one day soon they'll have clinics in Switzerland where you can go and you'll sign a form and they'll take your brain and download it into the cloud. So you want to kill yourself? I want to live forever as information, because that's what transhumans are, Mum. Not male or female, better. Where I'm going, there's no life or death, there's only data. I will be data. Ya. Ya, inilah tayangan yang menurut saya sudah menayangkan 2 kali ya di momen ini ya. Ini untuk mengingatkan bahwa seorang guru itu harus menyongsong masa depan dengan berbaik hati, dengan data, dengan transhuman, dengan teknologi, dengan cloud yang disimpan di cloud ya, di awan. Semuanya itu harus familiar. Jadi saya berharap nanti ya bedah kisi-kisi bisa kita bedah. Tetapi yang lebih penting dari bedah kisi-kisi nanti Bapak Ibu bisa membangkitkan semangat untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pesannya ya. Sekira ini pesan penting yang ingin saya sampaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mencoba melihat dan menganatomi kisi-kisi kita yang akan dipakai oleh pembuat soal dalam ujian UP, uji pengetahuan. Jadi di kisi-kisi itu, di dalam membuat soal, itu nanti bisa kita analisis. Seperti kemarin Pak Prof. Munif sudah menganalisis, ya beberapa sudah diperlihatkan, nanti bagian mana yang akan keluar, dan seterusnya itu akan nampak. Tetapi sebenarnya panjenengan semuanya harus bisa memetakan 7 CPL ini dan beberapa bagian atau bidang soal yang mesti ada. Jadi ketika nanti panjenengan soal nomor 1 sampai nomor 20 itu ditempuh, meskipun nanti akan diacak ya oleh sistem, itu soal nomor 1 sampai soal nomor 20 itu adalah bicara tentang capaian pembelajaran nomor 1. Bagaimana panjenengan itu memiliki jiwa, sikap, ya, rasa cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, samapta, kepenuh prihatinan, dan kemurah hatian. Jadi guru-guru kita harus mencerminkan kepenuh prihatinan dan kemurah hatian. Nah, nanti di soal nomor 1 sampai 20 ya kisarannya akan menguji tentang CP nomor 1 ini. Kemudian yang pedagogik yang kemarin itu ada Pak Prof. Munif yang menyampaikan kisi-kisinya, itu nanti akan dicapai bagaimana para mahasiswa itu memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang utuh. Jadi yang berat itu kan yang utuh. Maka soal 50 ini harus mencerminkan keutuhan. Ya, sehingga kita bisa adaptif dan fleksibel. Ini yang penting. Ya, ini nanti di antara 50 soal itu beberapa nanti akan dipertanyakan terkait dengan ini tadi sikap pengetahuan dan keterampilan ya dicapai secara utuh. Ya. Kemudian memiliki pola pikir dan struktur keilmuan materi ajar, ya, advan material secara yang bermakna, secara penuh dan bermakna. Jadi apa, mengapa, bagaimana, untuk apa materi itu disajikan, itu nanti merupakan contoh bagian dari profesional, ya, dari soal profesional itu ada sekitar 50 ya. Itu nanti kita hari ini nanti kita bisa kita bahas untuk apa, mengapa, itu yang menjadi prinsip dari penilaian nanti ya. Lalu mampu merancang pembelajaran dengan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik ya. Itu nanti masih Pak
kemarin ya sudah disampaikan oleh Prof. Munif kemarin tentang pedagogik. Kemudian selanjutnya yang terkait dengan teknologi juga begitu sudah kemarin. Lalu untuk bicara tentang materi pembelajaran ya, keterampilan dalam menerapkan penilaian otentik itu juga di pedagogik, dan juga mengembangkan diri secara berkelanjutan menjadi guru profesional melalui penelitian dan seterusnya. Ini nanti ada PTK, itu juga bisa dimasukkan di sini, kan PTK ada di poin ini, jadi pedagogik tapi yang PTK kan ada di situ ya. Jadi insya Allah semua yang ada di kisi-kisi itu mencerminkan pencapaian CPL PPG ini. Nah, kenapa Pak Suwadi, Bu Endang, kita semuanya pimpinan fakultas itu bercapek-capek menyelenggarakan kegiatan seperti ini? Ya, kalau kita mau apa istilahnya tidak peduli, udahlah biarlah mahasiswa belajar sendiri saja kan sudah dewasa. Tapi kita ternyata juga tidak bisa melepaskan diri seperti itu. Kami berkomitmen juga untuk memfasilitasi mahasiswa. Nah, kenapa begitu? Karena kami beralasan bahwa PPG ini menjadi barisan paling berharga bagi bangsa. Jadi kalau gurunya itu kemampuannya meningkat, tersertifikasi dengan baik, itu insya Allah nanti di dalam pembelajarannya di kelas itu juga akan baik. Nah, dari situlah nanti kalau pembelajaran di kelas baik, anak-anaknya senang, mutu pendidikan meningkat. Nah, kalau gurunya mengajarkan tentang the 6C skills, kan ada ya kolaboratif, komunikatif, dan seterusnya itu, ini menjadi bagian penting yang dibelajarkan ke anak oleh guru yang hasil lulusan PPG, nanti anak-anaknya juga akan pintar. Sehingga ini adalah disebut, kalau kami sebut barisan paling berharga. Apa yang kami sampaikan kepada guru-guru, itu nanti diamalkan ke rokus atau ruang kelas, yang terdampak adalah anak-anaknya. Nah, maka dari itu, silakan kalau anak-anaknya ingin diorientasikan kepada academic achievement, maka gurunya juga harus punya semangat yang endurance, semangat yang tidak mudah menyerah. Nah, kira-kira gitu. Bapak dan Ibu, kita petakan ya, kisi-kisi PAI profesional ini kalau kita petakan, itu nanti sikap itu soal 1 sampai 20. Soal 21 sampai 28 itu fikih. Nanti yang akan menyampaikan Pak Prof. Sukiman nanti pada duhur ya. Lalu SKI itu nanti adalah soal nomor 29 sampai 42. Nanti saya yang menyampaikan SKI. Akhlak itu 43 sampai 50, nanti saya. Tauhid 51 sampai 59, saya. Jadi soal atau kisi-kisi nomor 29 sampai 59 ya, 29 sampai 59 nanti bersama kami. Nah, sementara untuk Al-Qur'an hadis soal nomor 60 sampai 65 itu nanti bersama Pak Sukiman. Hadis 66 sampai 70 nanti juga bersama Pak Sukiman. Ya, ini Al-Qur'annya, ini hadisnya, ini insya Allah kita akan mempelajari ini semuanya di kisi-kisi itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setiap kisi-kisi itu nanti akan dibuat soal. Setiap soal nanti akan dijawab oleh para mahasiswa. Nah, coba saya ingin contohkan satu soal saja. Kira-kira ya, hampir kami bisa pastikan soal yang akan muncul nanti mesti ada 3 elemen besar. Elemen yang pertama adalah bicara tentang stimulus. Lalu yang kedua adalah pokok soal, baru yang ketiga option. Polanya akan seperti ini. Ya. Nah, kalau polanya seperti ini kan gampang toh. Panjenengan mau menjawab soal dari mana saja kan bisa. Misalnya bisa melihat optionnya dulu, boleh. Bisa melihat pokok soalnya dulu, boleh.
Bisa melihat stimulusnya dulu. Oke. Jadi kalau panjenengan menghadapi soal yang stimulusnya panjang, kira-kira yang mau dilihat dulu yang mana? Optionnya atau pokok soalnya atau langsung stimulusnya? Pokok soalnya, Pak. Itulah. Pokok soalnya dulu. Sehingga saya tidak ingin mendengar, baca soalnya saya sudah capek, Pak. Jangan. Baca pokok soalnya dulu apa. Hal yang dapat Andi lakukan untuk menjaga kesehatannya adalah, ini berarti, coba kita lihat stimulusnya. Andi sering kehilangan selera makan, tetapi perutnya terasa kembung, dan perut kanan bagian bawah terasa sakit saat ditekan. Kira-kira jawabannya apa ya optionnya? Banyak makan makanan yang mengandung serat. Betul kan ya? Banyak mengkonsumsi makanan manis. Betul kan ya? Banyak mengkonsumsi vitamin. Betul kan ya? Melakukan diet yang dianjurkan dokter. Betul kan? Olahraga teratur. Betul. Semua option betul. Berarti soal ini bagus. Artinya apa? Homogen. Kita diminta memilih mana yang paling cocok dan paling betul. Semuanya betul, tetapi mana yang paling betul dengan konteks itu. Dengan pokok soalnya. Jadi kalau Anda melihat optionnya, nggak ketemu karena semuanya benar. Tapi mari kita lihat pokok soalnya. Kira-kira jawabannya yang mana? A? Yang B? D, Pak. C? D? D. A, Pak. E, Pak. E, Pak. Olahraga, Ah, Pak. Pak. Olahraga. Kandung serat. Serat, Pak. Serat, Pak. Oh ya. Oke. Apa? Coba kita lihat. Nah, ini kan sudah banyak kan ya. Ada yang A, ada yang E, ada yang D. Mari kita lihat. Ini kata kuncinya apa ini? Pokok Kata soal. kuncinya Menjaga kesehatan. adalah menjaga kesehatan. Kira-kira kalau menjaga kesehatan itu dengan cara apa? Olahraga. Makan dan olahraga. Tapi kan pertanyaannya perut kembung. Mana pertanyaannya? Tapi perut terasa kembung dan perut kanan bagian bawah terasa sakit. Kalau olahraga kayaknya bukan. Pertanyaannya mana pertanyaannya? Pokok soal, Pak. Pokok soal. Pokok soal. Bukan soal. Yang dapat Andi lakukan. Ya, kalau perut kembung tadi apa? Kata kuncinya mata. Stimulus, Pak. Stimulus. Nah, Stimulus. jadi yang dijawab itu stimulusnya atau pokok soalnya? Pokok soalnya, Pak. Soalnya, Pak. Pokok soal. E, Pak. Ya, hati-hati ya kalau begitu ya. Oh, nggih. Ya, Oh. ya, jangan terjebak ke stimulusnya. Ya kan? Ya stimulus itu mengantarkan. Oh benar. Oh kalau kan bisa jadi dibalik. Kalau orang tidak menjaga kesehatan, sering kehilangan selera makan. Perutnya kembung. Ini kan sudah sakit nih. Iya, Padahal di sini pertanyaannya menjaga kesehatan. kesehatan. Berarti olahraga. 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 Bisa jadi olahraga. Padahal semuanya benar. A juga benar. Banyak makan makanan yang mengandung serat. Ini benar. Tapi ini mengobati ya. Jadi kan ada yang kuratif, ada yang preventif, ada yang paliatif. Nah, kalau ini kan berarti dia sudah tidak lagi, ini masih kuratif, mengobati, yang ini kuratif, yang ini preventif pertanyaannya. Jadi kalau dilihat yang atas itu kuratif, yang pokok soalnya adalah preventif. Nah, preventifnya apa? Ya, jawabannya yang olahraga. Karena kalau tidak olahraga, perutmu menjadi kembung. Seperti yang terjadi. Ini kan ibaratnya dampak ya. Stimulusnya kan dampak. Itu loh kalau orang jarang olahraga, selera makannya, itu bagian bawahnya, perutnya sakit kalau ditekan. Nah, itu karena kembung, karena banyak angin, karena apa? Karena jarang olahraga.
Apakah karena makan berserat kemudian bagian bawahnya merengkel gitu apa namanya? Kan enggak juga. Nah, kan harus hati-hati. Ini contoh soal yang menjebak. Menjebak. Maka nanti di pembahasan soal bersama para narasumber setelah tryout nanti bisa didiskusikan lebih jauh. Saya hanya menyampaikan ini saat membekali para penulis soal tryout, jadi nanti mereka akan punya pengalaman yang lebih. Nah, para bapak dan ibu nanti dalam menjawab soal hati-hati. Lihat pokok soalnya apa dulu. Ces. Stimulusnya ya, baru optionnya apa yang cocok. Kira-kira begitu. Ya, karena soal kita ini hot ya. Soalnya hot, tidak bisa hanya dilihat secara kasat mata saja. Ya, nanti ada soal-soal lain yang saya punya yang tapi nggak usah terlalu banyak. Ini bukan pembahasan soal ya, ini mau bedah kisi-kisi. Artinya apa Bapak dan Ibu? Stimulus, pokok soal, option. Stimulusnya apa di kisi-kisi? Pertanyaannya apa di situ? Mahasiswa dapat atau siswa dapat itu adalah pokok soal. Baru option itu adalah dinamika para penulis soal. Nah, jadi perhatikan 3 komponen elemen ini ya. Dan ini bisa diganti-ganti. Sedangkan kan guru ya gampang, misalnya Andi diganti Tono, sudah berubah kan ya. Kalau selera makan diganti selera minum, perutnya kembung diganti dengan perutnya buncit, ya, keras, ya. Kanan bawah bagian bawah lagi misalnya. Itu kan bisa diubah, bisa diparafrase. Tapi prinsip umumnya kan bisa diketahui. Itulah kebanyakan dari siswa kita, guru kita itu tidak bisa memahami dasar konsepnya, tapi lebih memahami tadi yang parsial-parsial tadi. Misalnya tadi apa yang terasa kembung yang dipahami. Padahal sebenarnya yang ditanyakan bukan rasa, tapi yang ditanyakan adalah menjaga kesehatan. Oke. Nah, saya kira penting ya untuk mengingatkan karena soal kita ini bentuknya adalah higher order thinking skill, ya. Maka kita mesti harus bicaranya ke analisa, evaluasi, mencipta. Ya, menerapkan mungkin ada, tapi menganalisa. Maka nanti dalam melihat modul, misalkan perkembangan Daulah Abbasiyah, itu mungkin di situnya tidak ada soalnya. Tapi kalau jenengan cermati, jenengan baca, lakukan analisis, ketemu di situ soalnya. Jawabannya juga ada di situ. Maka bedah kisi-kisi ini kan untuk mengges kira-kira nanti akan ditanyakan soal di seputar apa. Nah, lalu tugas kita apa? Kita harus bisa menganalisis dengan benar, menilai atau mengevaluasi dengan tepat. Bahkan bisa menciptakan gagasan baru yang ada di pilihan gandanya itu. Nah, kalau itu yang menjadi fokus, maka insya Allah bedah kisi-kisi ini sangat membantu para Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memang soal yang akan ada itu bentuknya kan bisa pada level pemahaman, level penerapan, maupun level penalaran. Nah, level-level tadi, kalau kita kontekkan kepada Crossword, itu ada mengingat, itu C1, mengerti, ya, C2, memahami ya, atau menerapkan, itu C3, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi adalah C4, C5, C6 masing-masing. Nah, inilah harapannya. Pertanyaannya kan gini, definisinya bagaimana? Nah, nanti definisi-definisi ini akan dipakai di kisi-kisi. Siswa atau mahasiswa dapat memisahkan bahan menjadi bagian-bagian. Memisahkan bahan berarti dia menganalisis, ya, merinci, menjelaskan secara detail, secara rinci itu adalah menganalisis, ya. Ya, oke. Lalu kalau mengevaluasi itu membuat penilaian. Misalkan disajikan ini siswa atau mahasiswa dapat membuat penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang ada. Itu adalah contoh.
Jadi definisi ini biasanya dipakai di kisi-kisi, ya, menyatukan elemen-elemen agar membentuk sebuah kesatuan yang logis dan fungsional. Menyusun kembali elemen-elemen menjadi sebuah pola atau struktur baru. Ya, ini adalah bagian dari creating. Jadi kalau ada puzzle, lalu kita susun, kita kreasi menjadi sebuah bentuk, apapun bentuk gambarnya itu, ini menjadi contoh dari kita melakukan kreasi, ya, creating, ya. Kemudian berada pada C6. Nah, Bapak dan Ibu, bentuk soal HOTS itu, ya, bentuk soal HOTS itu bisa dalam bentuk pertanyaan dan jawaban, eksplorasi dan analisis, menalar informasi dan bukan ingatan. Jadi kebanyakan soalnya itu tidak ingatan, tapi menghubung-hubungkan antar konsep, ya, dan juga bisa mengeksplorasi, misalnya tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Itu mungkin kalau di teksnya ada di situ, tapi justru malah nggak ditanyakan. Tapi yang ditanyakan adalah mengeksplorasi data, sehingga tidak mesti yang ada di situ itu menjadi benar satu-satunya, tapi mungkin ada data yang lain. Nah, itu sudah levelnya begitu. Maka di situ juga bentuk soal HOTS itu harus menilai, mengkritik, menginterpretasi, itu bisa dilakukan seperti itu. Kebetulan semua soalnya nanti adalah pilgan, 120 itu pilgan, pilihan ganda. Pilihan ganda semuanya, tidak ada yang menjodohkan, isian singkat juga tidak ada, urean, tunjuk kerja, portofolio. Tapi portofolio sudah beberapa waktu yang lalu, ya. Jadi kebetulan besok soal UP-nya adalah pilihan ganda. Bapak dan Ibu, kecenderungan soal HOTS itu ya hanya ini. Jadi nanti kalau kita menghadapi soal apapun bentuknya, itu kisarannya hanya ada 5 ini pilihan polanya. Mentransfer fakta dari satu konteks ke konteks yang lain. Nah, mesti akan stimulusnya akan muncul itu, disajikan begini, gini. Nah, lalu dia bisa nggak memindahkan antara konsep konteks yang satu ke konteks yang lain. Dari misalnya Abbasiyah ke Umayyah, apa kelanjutannya? Konteks Abbasiyah ke konteks Umayyah itu apa? Ya, silakan. Itu di situ adalah mentransfer fakta. Memilih, memproses dan menerapkan informasi. Nah, biasanya informasi itu pun bagus, ya. Tapi bagaimana informasi itu bisa dipilih untuk mencari, menemukan masalah dan menyelesaikannya. Melihat keterkaitan antara beberapa informasi yang berbeda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, menguji informasi dan gagasan secara kritis. Ya, maka ketika disajikan teori masuknya Islam, itu mahasiswa harus bisa menguji gagasan itu. Apakah Ratu Sima atau apakah Ujara dan seterusnya itu menjadi satu pilihan terakhir. Tentu nanti ketika ada bukti baru, informasi baru, dan itu bisa dipakai untuk menguji informasi yang lama secara kritis. Nah, polanya akan seperti ini. Akan ada 5 pola yang biasa muncul. Nah, mesti bentuk soalnya mestinya seperti tadi yang saya kebanyakan mesti ada stimulusnya, lalu pertanyaannya, baru optionnya, itu akan seperti itu polanya, ya. Nah, memang soal hot itu harus sesuai dengan situasi dan kehidupan sehari-hari, ya. Harus sesuai. Apa itu? Dengan situasi, kesehatan, COVID, pendidikan, moral, pekerjaan, sumber daya alam, lingkungan hidup, bencana alam, pemanfaatan sains dan teknologi. Itu harus menjadi isu-isu yang bisa dijadikan sebagai stimulus atau konteks dalam membuat soal. Ya. Nah, kita sekarang masuk ke bedah kisi-kisi.
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo? Silakan sebelum kita masuk ke bedah kisi-kisi. Belum ada, Pak, sementara. Oke. Ya, jadi nanti di bedah kisi-kisi kita akan berbagi dengan Pak Prof. Sulaiman. Nanti saya akan membahas nanti terkait dengan apa namanya SKI, ya, akhlak dan tauhid. Hanya itu. Nanti dilanjutkan pada lohor, nanti fikih, Al-Quran, hadis. Itu nanti bersama Prof. Kiman. 21 sampai 28, 60 sampai 70. Itu nanti Prof. Kiman. Kalau saya 29 sampai 59. Oke ya. SKI dan akidah akhlak. Yes, kita masuk. Caranya, Bapak dan Ibu sudah dapat kisi-kisinya? Ampun, Pak. Alhamdulillah. Ampun. Nah, saya punya modul. Nah, modulnya panjenengan juga sudah punya kan? Ya kan? Karena modulnya sudah punya, maka mari kita lihat kisi-kisinya. Dicocokkan dengan modul. Nanti saya akan merekod halamannya. Saya sudah punya halamannya, tapi modulnya terkadang halamannya berbeda dengan modul yang panjenengan punya. Ya. Oleh karena itu, nanti kita bisa saya record, nanti saya tayangkan halaman-halamannya, soal nomor berapa halamannya, kisi-kisi nomor berapa halamannya berapa. Nah, nanti kita bisa berbagi seperti itu juga tidak ada masalah ya. Oke. Sebentar, saya buka kisi-kisinya dulu. Kisi. Bedah kisi-kisi. Oke, ini ya. Rundown November 26. Kisi-kisi yang udah satu ini ya. Sorry. Oh ini sorry, salah buka. Kisi. Sebentar. Nah. Oh sorry, ini PDF. Sebentar ya, sebentar. Ini kisi-kisinya saya bukanya dulu. Kisi-kisi udah. Nah, dah. Oke. Saya buka word-nya dulu sebentar. Satu lagi words-nya. Ada sebentar. Oke.
Wonten Qadir. Udah rekap. Ada rekap. Oke. Yes. Yuk sekarang kita buka masing-masing untuk ya. Ini saya save dulu sebentar. Sebelum masuk, silakan dibuka nanti halaman modul SKI ya, modul SKI. Jogja. Oke. Share screen. Oke. Ya, udah kelihatan semuanya ya. Oke. Ya, kita lihat nanti soal SKI. Berarti ini soal nomor 29 ya. Nomor 29. Nanti berarti dia ada jatuh pada ya. Sorry. Oke ya, nanti nomor 28 ya. 28 atau 29 ya, 28. Oke, kita lihat. Ini kan ya. Ini mulai nomor 28. Mas Wawan, apa sudah terlihat Mas Wawan? Halo? Sudah, Pak. Jadi saya pakai handphone membuka nih, Pak. Oke, Wawan. Ini adalah soal nomor 28, sorry. Menganalisis sistem pemerintahan dalam Islam. Ya. Jadi yang atas ini adalah masih tentang fikih ya Pak Sukiman. Nanti Prof Sukiman sampai di sini nomor 27. Kita mulai nomor 28. Ini adalah menganalisis sistem pemerintahan dalam Islam ya. Nomor 28 urutan ininya ya. Nanti soalnya bisa diacak. Ini kita nggak usah melihat yang di sini, tapi kita lihat di sini. Apa yang akan kita bicarakan nanti di dalam SKI, sistem pemerintahan dalam Islam adalah hak dan kewajiban rakyat. Nah, apa yang menjadi indikator soalnya? Kan konsepnya tentang hak dan kewajiban rakyat nih. Disajikan narasi. Nah, mesti akan bisa begini. Disajikan narasi konseptual terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Ya, mahasiswa dapat apa? Membandingkan. Oh, apa yang dibandingkan? Konsep antara hak dan kewajiban warga negara. Masa nggak bisa membandingkan sih? Ya, bisa lah Pak. Coba mana yang hak dan mana yang kewajiban. Nanti kita bandingkan. Coba dicek halaman berapa di modul. Mas Wawan, ini modul berapa kira-kira? SKI modul berapa? Modul, kalau tidak salah modul 6 Pak. 6 Pak ya? Modul 4 Pak. Modul 4? Modul 4 itu Pak. 84. Halaman 84 Pak. Ya. Sesuai dengan primbon saya ini.
85 ya, modul 4, halaman 85, 86 ya, dicek ya. Ya. Ada di situ? Halo? Iya, ada Pak. Coba, Anda diminta membandingkan konsep. Ada nggak konsep antara hak dan kewajiban di situ sudah dapat belum kira-kira? Haknya sudah ada, kewajibannya juga ada. Ada ya? Apa bedanya hak dan kewajiban? Yang didapat, kewajiban yang dilakukan. Ya. Misalnya dengan kalau disajikan ada narasi begitu, antara hak dan kewajiban warga negara, ada narasinya, lalu nanti ditanyakan, bandingkan. Menurut perbandingan antara hak dan kewajiban itu seperti apa? Nanti yang dicek adalah pokok soalnya. Kalau dia minta perbandingan, bandingkan, lalu dilihat optionnya kayak apa. Narasinya mesti setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Secara konseptual, hak itu adalah begini, kewajiban adalah begini. Itu untuk mengantarkan panjenengan sebenarnya. Maka fokus pertanyaannya apa? Oh ini berarti nanti dia akan jawaban yang pas mesti ini. Nah, gitu ya. Kira-kira kalau ini keluar, Anda bingung atau sudah mantap? Hak dan kewajiban. Di Stabilo ya modulnya ya, Mas Bapak Ibu. Siap. Oke, membandingkan konsep antara hak dan kewajiban. Nah, oke, lanjut. Ini ya. Berikutnya soal nomor 29. Ya, ini jangan dilihat 17-nya ya. Sama. Ini sudah berbeda dengan soal yang tadi. Karena ini bicaranya adalah menganalisis, sekali lagi, menganalisis berarti sudah hot ya, kepemimpinan, perkembangan dakwah, pendidikan, kebudayaan pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi ada, apa ini? Ada 4 poin ya. Kepemimpinannya, perkembangan dakwahnya, pendidikannya, dan kebudayaannya. Nah, coba kita lihat sekarang. Ya, Khulafaur Rasyidin kan tahu sendiri kan ya mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, kita lihat diberikan data. Jadi nanti akan ada data sejarah dan informasi tentang perkembangan dakwah dan pendidikan. Jadi di antara 4 tadi yang dimunculkan pada soal nomor 29 ini hanya ada pada perkembangan dakwah dan perkembangan pendidikan pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya, nanti dicek begitu. Oh, nanti akan ada soal begitu. Mahasiswa mampu apa? Kita mampu apa? Mengidentifikasi. Berarti nanti soalnya adalah identifikasi. Atau soalnya nanti adalah berikut ini yang tidak. Atau berikut ini yang termasuk. Ya, termasuk perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, kan gitu kira-kira indikator soalnya itu sudah bisa ditebak. Maka sebenarnya ketika indikator soal ini diberikan kepada kita, itu sebenarnya sudah bocor soalnya ya. Karena soalnya mesti akan seputar itu, tidak jauh. Nah, beruntunglah, maka saya berharap kalau kisi-kisinya ini kita bedah harusnya 100. Lulus semuanya 100%. Karena apa? Soalnya sudah bocor di indikator kisi-kisinya. Penulis soal kan akan mengacu ini. Nah, kalau mengacu ini kan sama, wong kita ini juga penulis soal. Kan bisa memahami kira-kira data sejarah dan informasi perkembangan dakwah dan pendidikan Abu Bakar dan Umar itu apa kira-kira. Oh, nanti mesti ada data atau tabel tentang sejarah dan informasinya. Kita diminta apa? Mengidentifikasi. Nah, kalau mengidentifikasi kan
bisa di antara seperti ini, mana yang sesuai. Nah, itu kan berarti mengidentifikasi. Soalnya akan seperti itu. Berarti nanti pilihannya, optionnya mesti akan ada option tentang perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dalam bentuk narasi itu seperti apa? Itu nanti akan dimunculkan oleh penulis soal. Kita disuruh memilih. Nah, sekarang dibuka modulnya. Pada modul itu halaman berapa, sehingga kita bisa menyimpulkan kira-kira ya, kira-kira perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan pada masa Abu Bakar dan Umar itu seperti apa. Nah, itu kalau itu dimunculkan, maka sudah dapatlah kita soalnya. Ada pada halaman berapa? 13. 13, Kak. 13, Pak. 13. Coba apa gitu. Tapi satu untuk tapi berapa? Tapi berapa? 21. Tapi Ibu Nusa kelas, Nusa angkatan urang. Halaman 13 sama 21. Tapi satu. SKI. Ya. Halaman 13 sama 21. 13. Sawit orang Jogjon. Sampai apa Dan? 13 sampai 21. Ya, nanti ya di situ ya. 1 halaman 13 sampai 21. Oke, lanjut. Ini masih sama data dan informasi sejarah ya tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam Abu Bakar Umar bin Khattab. Kalau tadi ya sama-sama Abu Bakar dan Umar bin Khattab, kalau tadi stimulusnya adalah perkembangan dakwah dan pendidikan. Kalau soal ini berikutnya adalah perkembangan dakwah dan perluasan wilayah. Apa pertanyaannya? Mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah dan perluasan wilayah masa Abu Bakar. Kan sama saja itu. Kesimpulannya gimana? Perkembangan dakwah dan perluasan wilayah masa Abu Bakar itu gimana sih? Sampai mana sih? Sampai mana saja sih perluasan wilayahnya? Perkembangan dakwahnya bagaimana sih? Ada di modul? Ada di modul? Ketemu halaman berapa? Masih sama modulnya. Ada, Pak. Halaman 20, Pak. Halaman 20. 25. Tuh. Belakang. Umar bin Khattab loh ya. Iya. Umar atau Usman? Umar ya 20. 20. Jangan. Saya bisa ngintip modulnya di sini. Oke. Nah. Halaman 20 ya, betul? Benar, Bapak. Nah. Ini baru Utsman bin Affan dan Ali. Jadi nanti Abu Bakar dan Umar itu ada 2 soal. Utsman dan Ali nanti juga ada soalnya 1. Diberikan informasi tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Utsman bin Affan. Mampu mengidentifikasi perluasan dakwah dan wilayah pada masa Utsman bin Affan. Jadi perluasan wilayahnya itu nanti akan ada 2 pertanyaan. 1 terkait dengan Abu Bakar dan Umar. Yang kedua adalah Utsman dan Ali. Halaman berapa? Utsman dan Ali. Perluasan wilayah. Tiga 30. 29 ke belakang. Ada? Ada. 29, 30. Jangan tidak yang halamannya yang pasti.
yang betul-betul ada di situ. Ya. Karena apa? Jangan ini modul itu kan ada yang ngeprint, ini ada di beberapa itu di print. Kemudian digabung KB 1 2 3 digabung jadi halamannya banyak gitu. Ada yang model begitu. Ya. Silakan. Ini ada halaman berapa? Halaman 30, Halaman Pak. 30, Pak. Halaman 30. 29 nggak ada kan? Putranadan 30. Makanya beda halaman itu terkadang beda. Jangan ngeprintnya selisih 1 halaman dan seterusnya ya. Oke, sekarang soal nomor 32. Nah ini sudah bicara tentang menganalisis kepemimpinan, perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan pada masa Umayyah dan Abbasiyah. Kalau tadi Khulafaur Rasyidin, sekarang sudah Umayyah dan Abbasiyah. Sama pertanyaannya. Ada data, informasi, kondisi sosial umat Islam masa Umayyah. Ini Umayyah keluar ya, Umayyah. Lalu Umayyah lagi. Ya. Lalu Abbasiyah. Jadi Umayyah 2 keluar, baru Abbasiyah. Ya Umayyah diminta apa mahasiswa? Membedakan kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi ini mampu membedakan kondisi Umayyah dengan kondisi Khulafaur Rasyidin. Itu dibedakan. Bedanya gimana? Pada masa Umayyah dengan masa Khulafaur Rasyidin. Kondisi sosial kemasyarakatannya gimana? Ayo. Cek halaman berapa? Halo, halaman? 24. Halaman? Umayyah dan Abbasiyah? Oh, sebentar, Pak. Umayyah dulu. Umayyah kan ada di situ kecil itu Umayyah. Umayyah dengan Khulafaur Rasyidin itu ada 2 linia itu. Udah ketemu belum? Halaman? Halaman berapa? Belum ketemu, Pak. Ada 2 linia kok nggak ketemu itu. 51, Pak. Hah? 51. 51? KB2 51. KB2 atau Di situ ada perbedaan pemerintahan di masa pengangkatan khalifah di masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah. Nah, ada berapa linia di situ? 2, Pak. Iya, 2 linia kan? Halaman berapa di punyamu halaman berapa? 51, Pak. KB1 apa KB2? Sudah KB2. KB2, Pak. KB2, Pak. Ya, KB2 halaman 51 ya. Oke. Baik. 33. Umayyah juga masih Umayyah diberikan dakwah kepada dinasti Umayyah mendeteksi perkembangan dakwah, pendidikan dan kebudayaan masa Umayyah. Halaman berapa? Maju. 55. KB? KB2. KB2 halaman 55.
Oke, lanjut. Ini sudah masa dinasti Umayyah. Diberikan data dan informasi tentang perkembangan dakwah dan pendidikan masa dinasti Abbasiyah. Tadi masih tadi Umayyah ya, sudah Abbasiyah ya sekarang ya. Jadi ada data dan informasi sejarah perkembangan dakwah masa dinasti Abbasiyah. Mahasiswa dapat membandingkan perkembangan dakwah pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah dengan Umayyah. Kalau tadi yang Umayyah itu dibandingkan dengan Khulafaur Rasyidin. Sekarang soal nomor berapa ini? Soalnya nomor 34 itu adalah Abbasiyah dibandingkan dengan Umayyah. 34 jawabannya di halaman berapa? KB2 halaman? Halaman 68. 67. 60 berapa? 67 68 Bapak. 67 68. Oke. Apa kira-kira jawabannya? Abbasiyah dikenal sebagai era keemasan ilmu pengetahuan dan agama. Sementara yang Umayyah? Perkembangan dakwah dan pendidikan serta kebudayaannya seperti apa? Nah, nanti dijawabnya begitu. Dia bidang tarikh dan bidang filsafat. Nah, nanti dicatat kata-kata kuncinya di situ. Lanjut. Ini masih informasi tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam masa Abbasiyah. Ya, mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa Abbasiyah. Tahun berapa Abbasiyah? Halo? Abbasiyah halaman berapa? KB2 halaman? (60) 5. Benar. Iya, Pak. Cocok. Ini perimbun saya dengan perimbun jenengan bisa beda loh. Ya. Benar, cocok? Halo? Dan Pak, 65. Oke. Ya, Pak, 65. Ya. Baik, sekarang lanjut soal 36. Ini sudah beda ya. Menganalisis sebenarnya Nusantara. Sudah Nusantara ini ya. Masuknya Islam di Nusantara. Masih mampu mengidentifikasi dengan tepat jalur masuknya Islam di wilayah Nusantara. Jalur masuknya Islam di wilayah Nusantara. Silakan. Halaman berapa itu? KB3, Pak. KB3 93. Nah, 93 itu ada 93 yang per bawah 91. itu. KB3 mulai halaman 91. 91, Pak. Teorinya, Teori masuk. teori masuknya kalau 91, Pak. Nah, ini kan teori masuknya itu 91. Oke, kalau jalurnya ada di 93 paling bawah itu ada. Oke, 93 ya. Ya, tak ikut di situ. Berikutnya, disajikan data termasuk sejarah terkait dengan perkembangan Islam Nusantara. Ya, Masyarakat dapat mengidentifikasi corak strategi dakwahnya. Corak strategi dakwah. Halaman berapa? Corak strategi dakwahnya halaman KB3 halaman 98. 98. Oke, 98 ya. Oh ya. Masih cocok. Oke. Terus berikutnya corak sajikan data tentang gerakan dakwah Wali Songo. Corak strategi Wali Songo. Lawan berapa? Corak 48.
98. 98 Bapak, masih sama. 98, oke. Masih sama. Ya, lanjut. Terus Wali Songo sudah. Jadi yang keluar Wali Songo ya. Terus ini yang ini agak berat. Amerika, ya mulai dari Eropa, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Nah, ini soalnya keluar satu-satu. Ya, makanya tolong itu diperhatikan. Soalnya keluar satu-satu. Afrika, data gimana Afrika itu? Menelaah sejarah masuknya Islam di Afrika, gimana? Coba dipahami itu sejarah masuknya Islam di Afrika. Halaman berapa? 130. 130 KB4. KB4. 130 ya. KB4. Oke. Berikutnya Amerika 100 berapa? Sejarah masuknya Islam di Amerika. 135. 135. Lanjut, yang Eropa masih sama. Sejarah masuknya Islam di Eropa. Empat 143. Ya, lanjut Eropa. Lalu Australia. Australia. 148. 148. Sip. Oke. Lanjut sekarang. Sudah habis. Ya, sudah habis untuk yang SKI. Nah, berarti jenengan belajarnya mudah kan? Hanya tinggal ini kan ya? Coba lihat ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Kurang Bapak. Ini loh. SKI ini. Nah. Lihat Pak. Jenengan cukup nanti Pak. Iya, nanti di-share, tapi cukup di apa istilahnya? Nggak usah belajar semuanya terlalu capek nanti. Iya kan? Otak kita terbatas, ya kan? Nah ini terus ini bagian ini, nanti cocokkan halaman ini mana sih? Oh ini nanti dibuat sendiri, dinarasikan sendiri. Oh mesti ini kata kuncinya apa ya? Ini. Ah udah nanti bawa keluar apapun, ini pasti jawabannya mesti ini benar. Ini sudah kita terapkan sejak batch 1, 2, 3 sampai jenengan besok. Memahami seperti ini. Insya Allah kalau jenengan sungguh-sungguh ini, insya Allah benar semuanya. Oh ada semuanya kok di situ. Coba ini lihat ini. KB1 hanya 3 soal. KB2 hanya 4 soal. KB3 hanya 3 soal. KB4 nah keluar. Nah, dikit-dikit. Halamannya kan juga dikit-dikit kan. Jelong-jelong kan ya. Iya kan? Jelong-jelong. Makanya lebih mudah, harusnya 100% ya lulus semuanya. Ayo sekarang SKI, akhlak lebih cepat ini ya kalau akhlak ya. Baik, akhlak sekarang. Akhlak kan lebih mudah, jenengan kan semuanya berakhlak ya. Udah, mulai 3. Hakikat akhlak dan kekuatan pendukungnya dalam jiwa manusia. Sudahlah, ini kan bicaranya di sini saja langsung aja tentang akhlakul karimah. Disajikan kasus perilaku akhlakul karimah. Peserta didik mampu menilai. Menilai itu hot loh ya. Menilai itu mengevaluasi sama. Menilai hakikat akhlakul karimah. Nah, nanti mesti ada kasus orang melakukan apa terus disuruh menilai apakah dia mencerminkan orang yang berakhlakul karimah. Nah, kalau panjenengan tidak paham konsepnya nggak bisa menilai. Maka coba dibuka. Konsep akhlakul karimah itu ada di halaman berapa di modul? Halo? 36. 36. KB berapa? KB2. 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 Akhlakul karimah KB2. Iya, KB2. Halaman 36. Apa bunyinya coba di situ? Pengertian akhlak. Pengertian akhlak karimah. Apa itu pengertiannya? Dari bahasa? Enggak, dibahasakan sendiri. Secara akhlakul karimah itu apa sih? Kondisi jiwa yang sudah terbiasa melakukan tindakan-tindakan tertentu sehingga tindakan tersebut seakan sudah mendarah daging. Nah, itu kan konsepnya.
Nanti kalau dia ada orang misalnya terus apa namanya ketika dia kan kasus ya, diceritakan kasusnya ternyata tidak seperti itu, kan berarti tidak akhlakul karimah. Disuruh memilih mana yang akhlakul karimah, mana pengertiannya ya di situ. Pak Tono mengapa disebut berakhlakul karimah? Kan menilai ya. Saya nilai Pak Tono berakhlakul karimah karena apa? Di situ alasannya adalah dia sudah terbiasa mendarah mendaging. Nah, itu yang dipilih. Itu loh, karena menilai. Menilai itu mesti harus memberikan tanggapan terhadap sesuatu yang tanggapannya itu ada argumentasinya. Maka dia oke ya. Di sini ya. Kalau yang kemarin itu tokoh-tokoh ya Pak? Menurut Imam Ghazali, menurut Ibnu Miskaweh gitu. Anunya tidak kasus kan? Tidak kasus kan? Hanya tokoh-tokoh. Ya, menurut Imam Ghazali atau menurut ini Pak, tanggal 12. Tapi tryout-nya Senin. Iya, tapi kan harusnya kan kasus. Ini kasus. Mungkin ya kan jenengan tak kasih tahu ya, kalau orang yang menulis soal itu kan kisi-kisinya satu, lalu dia membuat 4 paket. 4 paket itu kan kisi-kisinya satu, paket yang satu mungkin kasus, paket yang kedua apa, paket yang ketiga apa, paket 4 apa. Tapi tetap bicaranya adalah tentang konsep akhlakul karimah. Jadi ya, kalau kemarin sudah keluar itu apa namanya, keluar pendapat ya, ya besok keluarnya kasus. Kan nggak mungkin semuanya pendapat. Ya, gitu Pak. Nah, itu. Jadi psikologinya, bocorannya yang membuat soal itu dia membuat soal langsung 4. Karena dia buat soal 4 kan bisa beragam, macam-macam. Yang penting kisi-kisinya sama. Makanya kalau kemarin seperti itu belum tentu keluar lagi karena soalnya sudah beda. Soal yang sudah terbit itu sudah dianggap bocor, sudah hangus, tidak dipakai. Jadi soal yang dipakai itu sudah hangus, sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, makanya mesti soalnya beda. Cuma kontennya sama gitu loh ya. Makanya kalau dilihat di kontennya ini kasus, harusnya ada kasus. Kasus perilaku. Nanti bisa ketemu kasus perilaku. Lanjut, ilustrasi. Itu loh yang ada potensi kuah, wadab, dan seterusnya itu. Halaman berapa itu? 44. Inten? 44. 44 ya. 45. Tapi 2 ya? 1 atau 2? KB1 atau KB2? Masih KB2, Pak. KB2, Pak. Nah, lanjut. Narasi tentang ini apa? Perilaku seseorang. Narasi tentang kisah perilaku seseorang yang mengerjakan amal soleh. Maksudnya dapat menentukan keberadaan iman. Nah, ini agak berat ini nanti. Karena iman dan amal soleh itu kan menjadi satu kesatuan. Ya, nanti menentukan keberadaan iman seseorang itu terhadap amal solehnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Halaman berapa itu? Iman halaman 49. 49, oke, sama. Lanjut. Nanti kita share ya, kita gitu. Terus tawakal, ini tawakal. Halaman berapa tawakal? Halaman 55. 55. 55, Pak. 55, tawakal. 55. Tenang lo ya, di situ dicek lo, jangan berbeda lo. Ini kan. Iya, Pak. Ya, Pak, ini buka modul sudah saya print. Oh sih, Mas. Hayak, malu. Ini ada tag hadis tentang malu, mengidentifikasi manfaat perilaku malu. Jadi ada tag hadis, lalu pertanyaannya manfaat perilaku malu. Berarti nanti manfaatnya ada di hadis itu, di stimulusnya itu ada. Halaman berapa itu hadisnya? Hadis tentang malu? Halo? Malu kayak? 3. 105.
105 KB3, Pak. 105 KB4, Pak. Oh, KB4. Berarti KB3 udah loncat loh ya, loncat-loncat loh ini ya. KB4 ya 105, oke. Lanjut. Malu sudah, kemudian khauf. Takut, halaman? 108. 108, oke lanjut. Pemaaf. Perilaku pemaaf. Halaman? Halo, pemaaf. 112, Pak. 112. Enggak 110. Enggak, Pak. 112. 11 pemaaf. Oh. 9 ya, pemaaf. Oh, sorry. Tadi sudah. Yang 49 tadi halaman berapa tadi yang Ar-Rahim tadi khauf ya? Khauf berapa? 108, Pak. Yang khauf ya. Khauf 108. 108 terus 49 berarti khauf. Ar-Rahim yang 110, Pak. Ar-Rahim 110. Terus yang pemaaf 112. Oke, betul. Lanjut, tidak. Akidah berarti KB 1. Ya, KB 1 ya, akidah. Nah, gitu. Nah, tentang Asmaul Husna. Deskripsi dan ilustrasi tentang sifat Ar-Rahman. Mahasiswa mampu menunjukkan adanya sifat tersebut dalam kehidupan manusia. Tahun lalu apa soalnya? Soalnya seperti apa tahun lalu? Tahu. Itu kayak LPTK lain gitu. Soal tahun lalu ini, soal tahun ini beda, nggak mungkin soal tahun lalu keluar lagi. Ya nggak? Tapi ada wawasannya seperti itu. Ya. Sudah ketemu? Ar-Rahman? Ar-Rahman? KB 1 halaman? 67. 6 dicek ya, halaman 6. Terus? Lanjut. Al-Malik? Halaman 10. 10. Setelah Al-Malik, lanjut. Karomah. Karomah itu loh yang di modul kan ada karomah, ada. Oh iya. Mulai dari 21, Pak. 21. Ya, karomah ya. Lanjut. 21. Nah, ini sihir. Bahaya sihir. 26. Bahaya sihir 26. Lanjut. Bahaya sihir ya, sihir 26. Terus kiamat sekarang. Kiamat sugro. Kiamat KB-nya jadi 3. KB3 64 ya. Oke, setuju 64. Oke. Kiamat kubro. Ciri-ciri terjadi kiamat kubro. Berapa kiamat kubro? 74, Pak. 4, oke. Terus, nggak mau selesai ini ya. Takdir. Ciri-cirinya di 78. Ciri-cirinya di 78. 78 ya. Oke. Terus kiamat kubro sudah. Takdir mubrom. Takdir mubrom tentang kodok dan kodar. Bahasanya menyebut makna takdir. Dan 2. Oke, dah. Lanjut.
Mualaf, takdir mualaf. Takdir mualaf. 92. Oke, ada di sampingnya Pak. Terus terakhir kodok dan kodar. Makna kebebasan. Ya. Halaman berapa? Kodok dan kodar. Tentang kebebasan manusia. Free will. Free will. Free will, halaman berapa? 95. Takdir Allah 95, Pak. Ya. November. Oke ya, nanti saya kirim ke mana ini? Dibuka. Telegram enggak apa-apa, Pak. Pak kirim di sini ya, di Chat mawon Pak, chat Zoom Pak, langsung di-download Pak. ya, kasih modulnya ini ya, nanti dicek ya. Oke, sudah. Ini sudah. Sip. Ini dokumen ya. Dokumen. Oke. Zoom saya mana Zoom-nya? Oke. Wis. Chat. File. Komputer. Dokumen. Halo, bisa kirim. Bisa kirim. Wis. Belum ujian kok wis batuk-batuk. Telak, Pak. Hilang. Udah terkirim? Coba di chat. Betul, Pak. Download ya. Nah, Ya, Pak. nanti tinggal dicek satu-satu, dipakai modulnya di Stabilo. Cara belajarnya jenengan biar fokus. Focus ya, focus. Focus tau nggak focus? Paling tidak ya, nanti tapi ya jangan berkutat di situ, tambahkan dikit-dikit bolehlah. Diperluas sedikit boleh ya, tapi paling tidak itu harus dikuasai yang ada di halaman-halaman itu. Ya. Jadi tadi teorinya sudah saya berikan, kemudian halamannya juga sudah saya sampaikan, tinggal panjenengan mencermati dengan baik. Sudah, kalau sudah dicermati dengan baik, dapat itu. Ya, kalau sudah dapat, makanya ini saya berharap ini panjenengan kalau sudah bisa mencermati dengan baik, nonton video bersama saya. Ya. Nih videonya, yang suka salah persepsi. Ya. Jangan salah persepsi ya.
Hmm. Ya, salah persepsi dan kaya. Oke ya, saya kira begitu. Tadi sudah terima kasih ya Bapak dan Ibu. Sudah masuk waktu sholat. Nanti bisa zuhur berdoa. Mudah-mudahan ketika semuanya ya. Penting ya. Yang belum mengisi daftar hadir silakan diisi daftar hadirnya. Bapak Ibu yang sudah mengisi, terima kasih. Ini sangat-sangat penting. Besok hari Senin kita akan ujian ya. Besok hari Senin kita akan ujian untuk layout nanti dikondisikan seperti layaknya UP biar panjenengan merasa sudah UP. Nah, soalnya juga 120 sudah persis sesuai dengan kisi-kisi, hanya redaksi dan modelnya berbeda-beda. Gak apa-apa ya, semakin familiar nanti panjenengan sudah wah kalau soal seperti ini kira-kira seperti apa ya jawabannya. Nanti kalau ingin tahu hasilnya, nanti juga bisa kami sampaikan hasilnya seperti apa di Telegram besok hari Senin, sehingga panjenengan bisa merasakan kira-kira kalau hari Senin itu tryout, kemudian hari Senin sore bisa dilihat hasilnya, hari Selasanya kita bedah soal, hari Rabunya kita tryout lagi, insya Allah sudah semakin siap. Kita tempur siap untuk menghadapi soal UP yang sesungguhnya. Nah, kalau seperti itu kan enak, kita lebih siap kan, lebih percaya diri. Maka besok Senin apakah sudah ada persiapan, laptopnya sudah siap? Sudah, Pak. Sampun, Pak. Nah, ini kan sudah bagus, ini wifi-nya sudah mulai kencang ini. Ya, jadi dibiasakan lihat gambarnya itu, kalau nanti bagus suaranya berarti bagus sinyalnya. Karena terkadang mungkin Anda nggak terbiasa menampilkan video sehingga seolah-olah dikiranya fine-fine aja. Ketika tampil video dengan tidak tampil video itu biasanya beda. Nah, kalau tampil video itu biasanya membutuhkan sinyal yang lebih kuat biar suaranya bagus. Padahal besok pada saat UP semuanya dalam posisi on ya, tidak mute ya, tapi unmute, kemudian videonya juga tidak di stop tapi dalam posisi on, sehingga semua informasi akan terdengar oleh pengawas ya, semua gerak-gerik akan diawasi oleh pengawas, dan itu bagi kita sudah biasa, tidak ada masalah, kita sudah siap kok, sudah dibekali banyak kok. Dan insya Allah sistemnya ini masih handal. Kalau Bapak Ibu tidak handal, ya ayo bareng-bareng biar handal. Kenapa saya katakan handal? Karena teruji, ya capaiannya luar biasa di antara LPTK yang lain, kita masih di atas. Berarti kan kalau begitu sistemnya kan bagus. Ya, kalau Pak Direktur sih bilangnya dikasih mahasiswa berapapun, kalau sistemnya bagus, ya hasilnya bagus. Ya kan? Nah, kita mahasiswanya paling banyak. Mahasiswa yang paling banyak dengan mahasiswa sedikit, kalau sistemnya bagus ya bagus, kan gitu kira-kira. Justru kita ini bisa bersaing, dan ini menjadi kelebihan UIN Jogja. Nah, dukungan para bapak dan ibu lah yang sangat kami harapkan, sehingga kalau kami ini nanti sebagai penyelenggara sukses, panjenengan yang memetik hasilnya, kami paling hanya dapat kinerjanya ya. Oleh karena itu, ayo kerjasama bareng-bareng. Ada yang bertanya itu, Mas Wawan, silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Swati. Hanya mohon izin besok Senin saya melakukannya dengan mandiri, artinya tanpa pendamping, sekaligus mencoba tingkat keaksesan software tersebut, karena sudah saya coba otak-atik itu bisa login dengan secara mandiri Bapak. Namun untuk membaca soalnya karena soal itu belum tersedia, jadi untuk checklist saja Pak Swati. Tapi insya Allah nanti ketika UP, mohon izin karena kaitannya dengan pengawas yang tinggi itu biasanya menggunakan pendamping layaknya prioritas kemarin begitu Pak Swati.
Oke. Jadi Mas Wawan kan kemarin kan pretest kan? Ya, Pretestnya kan di Jogja kan? ya pretesnya di rumah masing-masing nggih waktu itu. Nah, maksud saya di LPTK Jogja kan? Bukan, Mana? saya di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak. Oh, Surabaya. Tapi nggih, nggih. Masukkan ke Zoom tertentu kan? Tertentu nggih. Ya, sama dari dia akan dikeluarkan dari Zoom yang umum. Jadi hanya ada 3 orang. Mas Joko, Awan, sama satu yang baca. Ya kan hanya 3 itu. Tidak gabung dengan semua mahasiswa yang lain. Itu khusus yang untuk mahasiswa-mahasiswa difabel. Itu nanti akan seperti itu. Ya, kemungkinannya akan sama. Jadi nanti akan dilokalisir dan nanti akan dicarikan pendamping pengawas khusus untuk mengawasi ya khususnya yang sedang tadi ada pendampingnya. Nah, untuk yang Senin bisa dicoba yang tanpa pendamping boleh ya. Nanti kalau ternyata tidak terlalu prefer, nanti pada saat TO yang kedua Anda bisa mulai dengan pendamping, itu juga boleh. Nah, nanti dengan harapan pilihannya lebih enak mana untuk yang UP sungguhan pakai pendamping atau UP sungguhan nanti tanpa pendamping. Nanti diukur sendiri ya Pak Wawan ya kira-kira. Jadi yang paling bisa mengukur panjenengan, tidak kami. Kami sifatnya memfasilitasi ya. Sehingga sekali lagi kami juga punya target yang defable itu kalau bisa harus 100% ya. Kita punya 31 SLB 100% itu lulus kira-kira gitu. Pun pula yang tahun ini B3 ini ada 100. Amin ya robbal alamin. Harus lulus 100% yang defable dan yang lainnya juga harus sama. Yang defable aja lulus 100%, masa yang lain tidak? Maksud saya begitu ya. Sehingga sudah ada kisi-kisi, sudah kira-kira tahu soalnya. Sejak kemarin juga sudah bersama Pak Munib dan Bapak-bapak yang lain. Sekarang sudah saya nanti dengan Pak Sukiman ya jam 1.30 sama Mbak Asni nanti yang akan mengarahkan kita semuanya. Maka sekarang tinggal belajar fokus. Nah, besok kita coba soalnya hari Senin. Nanya satu lagi Pak. Silakan Pak Safi. Izin satu lagi Pak. Pak Safi silakan. Kita siapa? Presiden dulu. Presiden atau siapa? Ya. Pak Safi. Silakan Pak Safi. Pak Sahnun Pak. Oh, bentar Pak Safi dulu yang resen, silakan. Oh iya Pak, gitu Pak ya. Saya sudah membaca modul-modul dan kisi-kisi ini sudah kita pelajari, kan. Jadi seandainya gini, kita sudah memahami soal. Apakah kita memahami soal itu bisakah kita menjawab pertanyaannya? Itu aja Pak. Memahami soal, terus pertanyaannya gimana? Ya memang kita sudah memahami soal. Terus, ya, terus apakah kita bisa menjawab pertanyaan soal itu karena kita sudah memahaminya? Bisa nggak kita menjawab soalnya, Kakak? Karena kita sudah memahami soal itu, Pak. Itu aja, Pak. Oh ya, ada yang bisa bantu? Terputus-putus kurang. Wah, nggak jelas sih Pak. Okay. Pertanyaannya kurang jelas. Pak Syafi'i mungkin didekatkan volume ini ya Pak ya. Apa kalau misal pakai headset bisa didekatkan? Oh ya. Jadi sudah memahami soal, pertanyaannya. Soal. Terus apakah kita dengan memahami soal itu bisa langsung menjawab atau tidak Pak? Gitu, ya? Oh, ya. Pak, bisa nggak menjamin kita sudah memahami soal, apakah sudah terjamin kita bisa menjawabnya atau tidak? Nah, itu ada satu lagi kuncinya. Nanti. Kuncinya ada di Mbak Asni ya, ada tip and trick. Iya. Nah, memahami saja nggak cukup Pak, ada tip and tricknya. Mbak Asni nanti akan mendampingi panjenengan itu di bedah soalnya nanti ya Mbak Asni ya. Insya Allah dengan Mas Heru. Dengan Mas Heru itu nanti akan
tip and trick. Pembedahan soal, Iya. Kan paham nih soalnya nih, paham nih aku paham, aku ngerti. Tapi belum tentu jawabannya benar karena jawabannya semuanya benar. Nah, maka diperlukan trik and tip. Iya, itu nanti akan kami terjunkan ini para Dan tentunya kembali ke modul ya Pak ya. Semuanya Iya. kembali ke modul ya. Tip and triknya di situ nanti. Apakah keluar Mungkin dari silakan. kalau paham soalnya tapi nggak buka modulnya gimana tuh Pak? Ya biasanya tadi tetap kurang ini ya Pak ya. tidak kontekstual. Ya tidak kontekstual. Makanya akan ada tuh Mbak Asni, ada yang merasa aku jawabnya betul semuanya kok nilainya jelek. Iya. Itu karena dia tidak memahami tip and triknya, kira-kira begitu ya. Tipnya di mana, triknya gimana sih? Ya. Nah itu, makanya kembalikan ke modul. Sekali lagi, penulis soal itu sudah diindoktrinasi agar kontekstual dengan modulnya. Nah, kalau kembali ke modulnya, insya Allah berarti merasa sebenarnya itu ukurannya ada di modul. Kalau benarnya ukurannya ada visudur, ya merasa benar padahal salah. Tapi kalau kembali ke modul, dia merasa benar, ya memang di modulnya juga begitu. Itu loh Pak Syafi'i. Ya, nanti besok ya hari Selasa ya Pak Syafi'i, sabar. Tapi pertanyaan bagus itu Pak Syafi'i ya. Iya Pak, kan kita ya makanya saya tanya Pak, kan kita sudah memahami soal, tentu jawaban salah juga kan. Itu masalah kan. Iya, memang harus didampingi Pak Syafi'i. Mbak Asni nanti siap mendampingi ya sama Pak Heru ya. Thank you. Ya, sekarang tadi ada yang satu lagi yang bertanya, monggo. Siapa tadi? Pak. Silakan. Silakan Pak, dengan nama tadi Galaxy ya. Mohon maaf belum Pak Syahnun ya kayaknya ya. Syahnun, silakan. Silakan Pak Syahnun. Sudah saya ubah tadi tapi dia berubah lagi tadi. Silakan Pak, bisa disampaikan ini langsung. Pak, khusus untuk try out ini apakah harus juga pakai Zoom apa boleh juga tidak pakai Zoom Pak? Khusus untuk try out-nya saja. Ya Bapak Ibu, sebenarnya kalau dilihat dari aspek boleh kontennya itu bisa. Tapi sebenarnya kami ini tryout-nya tidak semata-mata Bapak dan Ibu itu mengerjakan soal. Kami capek-capek membayar pengawas. Ya, pengawasnya kita bayar, Pak. Itu dalam rangka untuk memprakondisi. Maka saya berharap dengan kerendahan hati, ikuti ketentuan seperti di UP. Menjawabnya pakai laptop, memantaunya pakai HP lewat Zoom. Disiapkan dari sekarang. Ya, sekali lagi sebenarnya kalau dari aspek akademiknya boleh, Pak. Cuman kita ini ingin ya memprakondisi. Betul-betul mahasiswa itu harus familiar. Ya, kalau sudah familiar itu nanti akan mudah. Ya, kalau familiar itu nanti akan mudah. Dan panjenengan sudah merasa tidak gagap lagi. Lebih bisa dipahami secara mudah. Gitu ya Pak ya? Nggih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu sedikit. Iya Silakan. sedikit saya Bu. Ya, Pak Ali, silakan Pak. Iya. Ini Mbak, untuk UP besok, apakah fakta integritasnya itu juga pakai materi seperti halnya kemarin gitu ya, mungkin gitu Pak. Sudah itu saja Pak Ali? Oke, sementara itu. Oke, silakan ditanggapi Pak Suwadi, mohon ditanggapi. Kalau pengalaman Mbak Asni kan jadi pengawas ya? Baik. Silakan. Ya, kalau saya boleh bantu menanggapi ya, berkaitan dengan fakta integritas itu biasanya memang ada sedikit perbedaan ya antar pengawas, tapi ada yang mewajibkan sebagai istilahnya untuk pegangan ya Bapak Ibu semuanya,
Tapi ada juga yang penting ditandatangani. Begitu Pak Ali, nanti mengikuti kebijakan dari pengawasnya saja ya. Barangkali nanti akan ada ketentuan yang sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya atau dengan angkatan sebelumnya. Nanti akan diinfokan semuanya melalui pengawas. Ya. Oh, enggak. Gitu, iya. Ya, jadi memang Pak Ali kan tujuannya mungkin menyiapkan materai atau apa gitu ya. Iya, betul Pak. Ya, tapi fakta integritas itu kan tinggal di-download di situ, diisi. Jadi nggak usah ditempelin lagi, nanti nyekan lagi di foto. Nah, nanti tergantung di situ ya. Iya, maksud saya begini Pak, soalnya gerak kita kan lambat ya karena keadaan gitu kan. Ya, nah kalau sudah tahu dari awal kan bisa mempersiapkan segala sesuatunya hingga pada hari H-nya kan langsung bisa dieksekusi begitu maksud saya. Ya. Nanti ditanyakan ke pengawas saat mulai install SEB. Ya, saat install SEB kan tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 itu ya. 7, 8 itu kan install SEB. Nah, di situ sekalian ditanyakan apakah bermeterai atau tidak. Sejauh ini tidak bermaterai. Tapi kalau saya khawatir kalau nanti ada perubahan, kan saya tidak tahu. Nah, nanti ditanyakan lagi pada saat install SEB. Kalau pada saat install SEB nanti ditanyakan bermaterai tidak Pak? Oh tidak, ya nggak usah nyiapkan materai. Tapi bermaterai ya sudah disiapkan 2 hari sebelumnya, disiapkan beli materai di sebelahnya. Jadi kalau dibutuhkan dipakai. Sejauh yang saya tahu tidak bermaterai ya, tapi nanti saya kan juga nggak tahu ya, dinamika terakhir kan nanti ada penjelasan lagi ya. Nanti silakan diikuti saja dan lebih aman ketika nanti bertemu dengan pengawas. Nah, nanti yang meng-approve kan pengawas pada akhirnya ya. Di situ ditanya juga di grup WA. Di grup WA kan ada itu dengan pengawas. Tanyain aja kalau memang Pak bermaterai atau tidak Pak. Materainya berapa? 3.000, 10.000 Pak. Ya, tanyain aja yang clear di situ. Tujuannya untuk didiskusikan jauh hari. Kalau sejauh saya enggak Pak, tapi enggak tahu ya. Nanti dinamika yang terakhir seperti apa. Makasih. Oh iya, satu lagi Pak, terkait dosen pembimbing itu dilihatnya di mana ya Pak ya? Kalau di kartu ujian itu kan nggak ada, nggak tertera. Gitu. Dosen pembimbing apa Bapak Nyon Sewu? Yang disampaikan oleh Bu Endang kemarin dosen pembimbing apa dosen apa itu ya yang ada di UP itu? Gitu. Pengawas mungkin Pak maksudnya? Nggak ada, ini pengawas saja. Jadi nanti Bapak nanti akan mengisi tautan yang itu langsung terkoneksi dengan para pengawasnya masing-masing. Nah, jadi nanti otomatis panjenengan akan diundang oleh pengawas. Ya, nanti langsung masuk diklik kalau ada yang masuk seperti itu, lalu pastikan Bapak dan Ibu nanti masuk di tautan khusus pengawas. Jadi beda-beda Pak. Satu pengawas 20. Saya tidak tahu apakah 20 atau 25 ya. Kemarin itu 20 ya, kan 25 kebanyakan kayaknya memang dikurangin 20, tapi nggak tahu putusan terakhir apakah 20 atau 25. Nanti akan ada penjelasan teknis bersama tim itu nanti pada tanggal 8. Jadi belum ada penjelasan karena itu hanya praktis saja, jadi tidak perlu diketahui terlalu dini, tidak masalah. Nah, kemungkinan nanti di grup itu termasuk panjenengan juga harus memfoto selfie dirinya. Itu nanti dikirim ke grup pengawas. Nanti yang tahu foto dirinya pengawas itu jenengan adalah pengawas. Sehingga nanti pengawas bisa mencocokkan foto selfie-nya dengan foto real pada saat ujian. Kalau Bu Asni saya foto seperti ini dan dia menyerahkan foto selfie-nya, oh asli ini Bu Asni nih, kira-kira begitu ya. Tapi coba bayangkan kalau Bu Nurjana foto yang begini, kemudian foto selfie-nya berbeda, kan saya curiga ini Bu Nurjana yang mana ini ya. Nah gitu, makanya nanti juga harus mengirim foto selfie ke pengawas. Foto selfie itu ya foto selfie dilihat sendiri itu ya Mbak Asni ya kira-kira. Tapi ya tetap pakai jilbab ya. Nanti pengawasi senang laki ya kalau perempuan atau sebaliknya. Oke. Sementara begitu Mbak Asni sudah jam 12 mungkin bisa
Bapak-bapak biar bisa. Ini ada satu lagi Pak yang raise hand, mohon maaf. Oh, boleh silakan Mbak Asni jam terakhir Pak ya. Subada, silakan Pak. Oh iya Pak Subada kemarin juga ya Pak Subada. Waalaikumsalam. Ini yang di formulir pendaftaran kan di situ ada link grup WA untuk dengan pengawas Pak. Untuk Ya. ini nanti kapan Pak? Nanti di tanggalnya sudah ada itu, di tanggal yang kemarin saya share. Oh, yang dulu itu masih kosong Pak, masih kosong belum ada link Pak. Oh enggak ini bentar saya tayangkan yang di sini. Nah Mbak Asni, ini dulu kan saya pernah menyampaikan di sini sebentar. Ini. UP. Sana bisa. Sorry. Kok UP ini? UP sorry. Sebentar Mbak Asni, ini biar para mahasiswa biar nggak bingung. Karena masih ada juga yang ini yang mungkin salah ini yang UP ya, UP gitu. Oke, saya share screen dulu ya, Bapak Ibu. Kemarin mungkin mana Zoom-nya? Oke, saya masuk UP ya. Ya, kemarin kan saya sudah menyampaikan di sini Bapak Ibu. Sebentar. Nah, ini kan 57 kalau kemarin. Iya toh? Nah, ini kan 5 sampai 7 November. Nah, 5 sampai 7. Ini Pak, ayo coba diingat lagi yuk. Ini dulu. Mulai hari ini berarti bisa ya Pak ya? Cetak formulir dan bergabung melalui grup WA bersama pengawas. Kalau tanggal 5 belum bisa, tanggal 6. Kalau tanggal 6 belum bisa, paling akhir tanggal 7. Ya kan? Nanti tanggal 8-nya itu ada penjelasan, ada briefing nanti yang tanggal 8-nya itu. Ya, tanggal 8-nya itu ada briefing. Jadi memang ini 89 ini pendampingan instalasi software nanti. Ya, di sini ya Bapak Ibu, ada di sini nanti pendampingan ini ya. Jadi nanti sembari kita TO nanti ada ini ya. Ada pendampingan aman sehingga nanti jenengan aman lah. Ini nanti ada hari tenangnya cukup lama ini ya, Bu. Hari tenangnya kan kita akhiri TO1, TO2, TO3-nya tanggal 9 tuh. TO2-nya hari tenangnya kan berarti tanggal 10, 11, 12 aman gitu kira begitulah ya. Aman Bapak Ibu ya. Masih ingat ya ini ya kemarin ya saya tayangin ya. Oke, makasih ya. Matur nuwun Pak. Alhamdulillah. Oke, sama-sama. Terima kasih, mohon maaf, sukses selalu ya. Assalamualaikum. Amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih applause ya Bapak Ibu dengan reactionnya masing-masing. Ya, kita beri applause untuk narasumber kita yang luar biasa sekali. Beliau tidak ada habisnya ya tenaganya untuk mensukseskan PPG setiap programnya. Ya. Ya baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Haji Suwadi MAG MPD yang sudah membagikan ilmu beliau ya. Jadi yang tadi dipelajari oleh Bapak Ibu itu sebetulnya juga trik-trik ya, trik-trik untuk memahami soal, kemudian trik-trik untuk bagaimana mencari dari pokok soal itu ke arah modulnya. Modulnya di mana sih letaknya? Nah itu bagian dari trik juga. Jadi luar biasa sekali yang disampaikan oleh beliau. Pak Wadi, aku seneng niki. Langsung soalnya. Mohon maaf, saya mute dulu ya. Ya, semoga itu bisa menjadi bekal untuk Bapak Ibu sembari menyiapkan UP nantinya ya. Dan tentunya ada beberapa persiapan lainnya yang nanti bisa Bapak Ibu ikuti sebagai langkah perjuangan atau belajar mempersiapkan UP dan jangan lupa juga untuk berdoa. Baik, untuk sesi kali ini, sesi 1 kali ini saya cukup sekian ya Bapak Ibu. Nanti kita istirahat sampai pukul 13.30. Nanti silakan kembali lagi di alamat link Zoom yang sama. Jika nanti belum berubah ya, silakan masuk dengan link Zoom yang sama dan kita kembali lagi di sesi kedua dari bedah kisi-kisi soal UP untuk materi profesional PAI dengan narasumber kedua yaitu Prof. Sugiman. Seperti itu saja ya Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri dulu untuk sesi kita kali ini. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih Pak Suwadi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya live dulu. Nggih, matur nuwun Pak Suwadi. Matur nuwun Pak dosen.